beli Porsche tuh bisa juga beli pakai duit ya, tapi $3 lah Oh, harganya. oke, $3 nggak Ya mahal lah. reasonable lah. Nah, yang Hmm. sekarang untuk beli mobil yang sama ya itu lo harus keluar at least $40. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri, dan untuk episode Talk Podcast kali ini gue kedatangan seseorang admin gamer kantoran yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ini udah kesekian kali ya dia jadi guest di sini. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya bro. Sehat. Jakarta sudah kembali normal bro. Oh Macetnya. iya, masih di mana-mana ya Allah. Iya Cerita orang begini. kantoran udah. Iya, begitulah. Anyway bro ya, kalau ini nih, gue perhatiin ya, kalau gue bikin podcastnya sama Hmm. lu nih, guestnya lu nih, kayak kemarin tuh sempet ada yang komen, wah kalau guestnya si abang ini, maksudnya lu nih, kalau guestnya si abang ini, gue pasti nonton nih, gue pasti ngikutin karena ya nostalgia lah, Hmm. nostalgia zaman-zaman tahun 90-an gitu. Iya, di satu sisi gue senang bro, karena berarti kan target audiensnya ini dong, nyampe kan, sesuai kan. Ya, Iya. ya. Tapi di sisi lain, gue rada malesnya gini. Oh, berarti tak ini ya, audiens gue memang jadi bapak-bapak ya, kalau guestnya lu. Expanding the market lah. Iya. Dan itu terbukti kalau gue cek di analitiknya memang bener. Mostly kalau guestnya lu itu audiensnya umur 35 sampai 44. Ya sama lah dengan follower Instagram gue kan. Iya, we, ya which is itu kan orang-orang milenial tua, ya kan? Yes. Milenial ujung ya. Iya, milenial, milenial awal-awal, milenial yang udah kepala empat. Iya. Mid-30 lah, mid-30. Iya, ya tapi anyway bro, gue ngelihat konten lu belakangan nih. Sebenarnya gini, ya memang bener sih konten lu memang konten nostalgia lah. Itu kan memang value dari Hmm. kontennya gamer kantoran ya. Yes. Tapi kemarin nih belum lama lu ada ngepost satu konten yang menurut gua agak sedikit beda nih, karena biasanya kan lu menjual nostalgia kan, tapi kemarin itu lu seperti mengeluapkan kekesalan dan mungkin kemarahan lu ya. Lu ngebahas tentang dropnya penjualan Gran Turismo 7 Hmm. ya kan, di Gran Turismo 7 karena Ya. microtransaction yang gila-gilaan katanya. Nah, Ya. gue sih nggak main ya. Gue terakhir kali main Gran Turismo itu Gran Turismo 4 PS2, which is itu udah bertahun-tahun yang lalu. Itu pun gue cuma main sekedarnya. Gue aktif banget main Gran Turismo itu Gran Turismo 2 lah zaman PS1. Satu yes. Nah, cuman pertanyaan gue gini bro, memang separah apa sih microtransaction di Gran Turismo ini sampai ya penjualannya anjlok? Ya, to be honest, gue juga sebenarnya masih apa ya, seangkatan lah ya. Kita dulu mainnya GT1, GT2 ya, GT3, Hmm. Aspect gitu kan ya. Hmm. Terus GT4 gitu ya. Gue juga sebenarnya setelah 5 mungkin nggak terlalu ngikutin gitu ya. Cuman ya ada beberapa inilah ya, masih beberapa update ya. Gue juga masih suka nonton Hmm. balapan GT yang kompetitif tuh ya. Itu juga Hmm. kadang-kadang gue Hmm. tonton gitu ya. Hmm. 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 Ya, cuma yang kemarin nih heboh banget karena sebenarnya dari sisi penjualan belum kelihatan sebenarnya. Yang lebih Hmm. kelihatan dari sisi user rating ya. Kan kalau di Metacritic tuh ada critic rating gitu Hmm. ya, yaitu yang orang-orang yang dari outlet game lah gitu ya, dari Hmm. apa wartawan lah gitu ya, atau yang dikasih review kopi gitu ya, ada sama Hmm. user score nih. Hmm. Nah, Hmm. yang apa critic ratingnya itu dia 80-an rating, 87 kalau nggak salah. 87, gede dong, bagus dong. Ya bagus, Hmm. bagus. Hmm. Hmm. Nah, tapi di user ratingnya atau user score-nya itu cuma 1,7, which is pelan banget kan Iya. gitu. Nah, Hmm. ternyata Hmm. ternyata setelah ditelusuri gitu ya, memang waktu dikasih review kopi buat si orang-orang yang review ini ya belum kelihatan microtransaction-nya Hmm. gitu gitu Oke. ya. Hmm. Ya memang sudah mulai ada lah gitu ya, cuman Hmm. Hmm. masih oke lah, masih belum inilah ya, belum kan biasanya kalau
microtransaction itu baru live ketika gamenya full launching kan. Nah kan kalau yang reviewer ini biasanya dapat duluan gitu ya. Itu belum kelihatan tuh. Nah pas sudah di launching, awal-awal oke nih, gitu ya. Ya sama kayak GT sebelumnya lah, kurang lebih gitu kan. Nah setelah diupdate, nah dibuatlah tuh harga-harga gitu ya. Terus kan lo ada dapat in-game coin juga. Sebenarnya lo nggak perlu keluar duit untuk beli mobil. Cuman ada currency game in-game lah ya yang bisa lo dapat dari menang balapan lah gitu ya, atau menang series gitu ya. Nantinya lo dapat in-game currency. Nah itunya di nerf juga gitu. Jadi untuk beli satu mobil tuh lo harus grinding terus gitu ya untuk supaya dapat si mobil itu. Dan sebagai perbandingan, yang sebelumnya juga ada ya, GT-GT sebelumnya juga ada yang baru-baru tuh GT6 dan lain-lain. Katanya waktu itu di sana tuh kalau di yang sebelumnya tuh beli Porsche tuh bisa juga beli pakai duit ya, tapi $3 lah harganya. Oke, $3 nggak mahal lah. Reasonable lah ya, 30.000 ya, 40-50.000 lah gitu ya. Nah yang sekarang untuk beli mobil yang sama ya itu lo harus keluar at least $40. $40. Lu udah kayak beli gamenya sendiri dong. Iya makanya. Jadi itulah sebenarnya yang bikin orang-orang marah ya istilahnya gitu ya. Lo apaan sih gitu ya. Ini kan ibaratnya Gran Turismo tuh kayak on top of the food chain lah ya kalau kita bicara racing games gitu ya. Holy Grail-nya lah Gran Turismo tuh. Iya. Nah, orang-orang yang mungkin fanatik gitu ya atau selalu ngikutin fans utamanya ya pada kesel gitu istilahnya. Jadi ya sejauh itulah artinya harganya bisa 10 kali lipat dari seri sebelumnya. Nah, yang bikin marah lagi sempat ada pernyataan dari PR-nya lah gitu ya, katanya ya. Kita memang sengaja gitu ya si harganya ini mahal supaya kayak di dunia nyata. Di dunia nyata kan lo kalau mau beli mobil yang mewah kan mahal gitu ya. Nah, kalau gue sih mikirnya ya makanya gue main game Bambang gitu ya. Karena gue kagak bisa beli Porsche di dunia nyata. Betul. Iya kan, basically sebenarnya kan Gran Turismo itu kan simulationnya yang bagus kan, simulationnya itu yang menurut gue ya bisa dibilang the best dari Gran Turismo ya simulationnya. Kalau Need for Speed kan lebih ke inilah ya, lebih ke arcade ya, balapan arcade. Ya tapi kalau ya juga sih lu udah beli gamenya, lu harus beli lagi mobilnya dengan harga yang kurang lebih hampir sama dengan harga gamenya, ya orang jadi males lah. Nah itu dia, jadi yang bikin orang-orang pada kesel lah gitu ya istilahnya. Jadi belum lagi kan mereka harus online. Lo kalau mau main GT7 tuh harus online gitu, nggak bisa nggak online gitu. Terus ya ada inilah ya strategi microtransaction lah, mungkin lo tahu ya kalau lo main Clash Royale kan. Kan ada tuh kadang-kadang dijual yang legendary itu, tapi cuman sehari aja gitu ya. Tahu ada lagi. Nah itu juga dilakukan nih sama si Gran Turismo 7 ini gitu. Jadi kayak FOMO efek lah ya, lo beli sekarang kalau enggak ya nggak tahu lagi kapan adanya gitu. Ya menurut gue sih sayang lah ya. Gran Turismo itu kan kayak legend lah ya di benak gue. Gue juga dulu pernah ya main, kan dulu ada yang ini ya 24 hour racing itu kan, yang Le Mans itu ya. Endurance kan. Endurance kan itu berapa jam ya main ya, tapi iya. Seru banget. Bannya udah mulai habis gitu, lo masuk pit itu masih lekat lah di ingatan gue gitu ya sebagai gamer gitu ya. Walaupun susah banget kan dulu ya, dapat SIM aja susah. Iya benar, dapat SIM susah. Jujur ya, dulu gue main GT2 aja, Gran Turismo 2 aja, saking susah itu dapat SIM, akhirnya gue pakai GameShark buat biar bisa dapetin SIM. Kalau nggak, gue nggak main-main simulationnya, mentok di SIM doang, iya kan? Tapi itu yang bikin epic kan, artinya feel-nya gitu. Lo naik Porsche ya, memang di dalamnya kayak Porsche gitu. Iya, betul. Itu menurut gue yang keren dari Gran Turismo itu, lu ketika lu pakai Honda Civic dan lu misalnya pakai Porsche atau mungkin Nissan Skyline, itu ketika lu mainin tuh itu feel-nya beda memang. Oh kalau Honda Civic tuh rasanya begini. Kalau yang ada yang mobil-mobil juga drag race kan yang kayak buat NASCAR gitu kan, itu rasanya begini. Lu juga bantingannya nggak enak. Wah, lebih bagus di lurus. Wah, itu memang berasa sih. Makanya banyak yang pakai setir beneran kan supaya feel-nya
Ya, ya, menurut gue itu esensinya Gran Turismo. Dan di Gran Turismo 7 ini lo nggak bisa jual mobil, Oh, nggak gitu bisa. artinya. Nggak bisa. Oh. Biasanya kan lo buat nambah-nambah, gue jualan nih mobil. Iya, Biasanya dapat mulakan yang butut-butut ya, iya, 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 iya. jual aja deh gitu. Nah di sini apa nggak bisa gitu. Jadi ya banyak yang kecewa lah ya. Ya gue sendiri, walaupun udah nggak ngikutin, Hmm, tapi gue Gran Turismo ini punya banyak fans yang cukup apa kritis ya gitu ya. hmm, Kan belakangan kan banyak yang mulai nyusul juga kan kayak Forza Motorsport gitu ya di hmm, Xbox gitu ya. hmm, Harapannya kan kalau fan ya apa ya, bukan fanboy ya tapi penggemar berat kan gue ngarepin ya Gran Turismo lebih bagus lah dari itu gitu ya. hmm, hmm, Ternyata ya gitulah. Oke. Ini microtransaction ini, bro ya. Hmm. Sejak kapan sih ada tren-tren microtransaction ini? Hmm. Oke, kalau gue juga nggak ini ya, maksudnya belum belum terlalu ngedik dalam tentang historinya ya. Cuma kan yang paling sukses itu kan Hmm. FIFA ya. Dan FIFA ini mulai tahun 2009 kalau gue nggak salah. Oke. Ada microtransaction, ada si apa FIFA Ultimate Team itu Ya, tahun 2009. FUT ya. Heeh, heeh. Ya, Hmm, itu tahun 2009 dan memang cukup sukses ya. Bahkan di 2016, di FIFA 2016 itu gamenya sendiri terjual, revenue-nya dari jualan gamenya itu 450 juta dolar. Oke. Ini Nah, dari game doang nih. revenue Fisik di gamenya game ya. doang ya, Iya, oke. fisik Heeh. gamenya. Hmm, Base gamenya itu hmm. mereka dapat 450 juta dolar gitu ya. Nah, dari microtransaction-nya yang FIFA Ultimate Team itu mereka dapat 650 juta dolar. Anjir, lebih gede daripada Iya, jual game ya. iya, makanya Hmm, kalau lo hmm, lihat hmm, banyak game-game yang kayak mirip-mirip lah ya, apa FIFA Ultimate Team gitu ya, terus apa kalau di Amerika ada Madden NFL gitu hmm, ya, hmm. atau yang NBA. lain-lain tuh biasanya harganya tuh terus turun tuh. Biasanya nggak lama tuh terus turun. Kenapa? Karena dia ngandelin orang beli gamenya dan nanti eventually beli microtransaction-nya gitu ya. Hmm, GTA 5 misalnya sama hmm, juga kan, kan hmm, ada yang online-nya ya, lu bisa beli cash di situ segala macam, itu udah billion dollars ya, bukan bukan juta lagi tapi udah miliar dolar gitu ya artinya. Dan GTA 5 kan udah 10 tahun ya, hmm, nggak nongol-nongol lagi yang baru gitu ya, itu udah nggak karu-karuan lah gitu ya dari sisi apa income-nya dari microtransaction gitu. Jadi ya hmm, ya make sense semua pada ngikut gitu ya, karena yang pertama mungkin biaya biaya pengembangan game yang seperti itu juga mahal gitu ya. hmm, Tapi menurut gua sih FIFA kan tiap tahun keluar ya. hmm. Betul. Dan hampir sekarang tuh hampir nggak ada bedanya ya dari satu FIFA ke FIFA yang lain gitu menurut gue. Jadi Hmm, in a way memang dapetin banyak duit, tapi in a way juga game-game FIFA tuh miskin apa ya? Miskin improvement gitu ya. hmm, hmm, Lagi kalau lo lihat konten gue tentang FIFA yang di Switch ya, aduh itu lo bayangin ya kan dia ada FIFA 2019, 2020, 21, 22 gitu ya. hmm, hmm, hmm. Jadi yang 22 itu ngekopi dari yang 2021 persis, dan dia state itu di deskripsi gamenya bahwa tidak ada pengembangan dari game ini, Hmm. cuman pemainnya aja baru di tim yang baru gitu. Jadi yang 2000 yang di 2001 dia juga bilang ini ngikut yang 2020. Hmm. Nggak ada pengembangan sama sekali. Yang 2020 juga dia bilang ini ngikut yang 2019 gitu. Artinya lu bayangin 4 tahun nggak ada improvement gitu ya untuk yang series yang di Switch gitu ya. Hmm. Lo itu yang mematikan kreativitas dari gaming itu sendiri ya, dengan dia keluar tiap tahun gitu ya. Hmm. Ya, ya gitu. Hmm. Tapi kan kayak beginian bro, dulu kan nggak pernah ada bro. Ya mungkin ini ya kalau yang gue lihat, kalau kita coba tarik garis lurus ke belakang ya. Zaman kita main Nintendo, Super Nintendo, PlayStation Ya, 1, PlayStation 2 lah, sampai ke PS2 lah ya. Itu kan mungkin hal-hal ini tidak terjadi karena kalau yang gue lihat, kita rata-rata main masih ini kali ya, single player ataupun juga misalnya mau bermain sama berdua ya, teman berdua pun ya udah sebelahan sebelah-sebelahan kan, which is online, bukan online, offline kan ya. Nah, ya. kalau yang gue lihat kayaknya semenjak
game online itu ada deh. Ini jadi modelan game nih kayak begini nih. Kalau dulu kan, ya mungkin dulu kita emang sih, to be honest kan kalau di Indonesia kan kita beli game bajakan lah ya. Mau nyari game yang original justru susah. Tapi kan kita ketika beli game itu kan kita beli game utuh kan. Ya lu bisa lah dulu beli game. Ya kayak yang hari ini lu post tuh Resident Evil 1. Ya udah kita dapetin Resident Evil 1 utuh. Iya Iya. kan? Kita mainin ya udah sampai tamat ya pokoknya udah game itu kan. Hmm. Nah, tapi kan kalau zaman sekarang ibarat apa ya? Kalau lu beli nasi goreng mungkin ya nasi goreng spesial yang isinya ada telur dadar, ada bakso, ada ayam, ada ya misalnya Persis. udang, sosis segala macem, lu cuma dikasih nasinya doang. Itu pun belum digoreng, masih nasi putih. Nasi nasi putih yang perak gitu kan yang bisa buat dibuat nasi goreng kan. Iya, 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 Iya. iya. Terus lu disuruh ini, lu disuruh masak sendiri jadinya. Iya kan, ibaratnya jadi kayak begitu dong. Karena banyak yang gue lihat kita nerima game itu jadi nggak full kan. Jadi kayak sepotong-sepotong. Lu kalau mau ini, let's say misalnya apa sih yang sering diributin juga tuh Call of Duty ya. Lu Iya. kalau mau map ini lu harus beli lagi, lu harus tuh ada download apa DLC-nya kan downloadable Iya. kontennya kan lu baru ini. Lu harus beli. Jadinya ya lu nggak menerima game secara utuh dan itu kalau yang gue perhatikan memang ini sih semenjak game itu bisa online ya kalau gue lihat ya. In a way iya sih betul. Game itu online, tapi mostly sebenarnya ini trennya lebih dari mobile game ya sebenarnya. Oke, mobile Jadi game. mobile game itu kan istilahnya um, compact gitu ya, terus Hmm, banyak yang gratis hmm, gitu ya. Ya supaya developer dapat duit, istilahnya lo harus beli gitu ya, istilahnya sesuatu lah hmm, sekali-sekali gitu ya, nggak harus terus-terusan sekali-sekali gitu ya. hmm, Karena memang dari gue baca penelitian gitu ya, dari mobile game itu sebenarnya yang free itu mungkin kurang dari 1% ya yang benar-benar purchase gitu ya. hmm, hmm, Dan kurang dari 1% itu pun purchase-nya cukup lumayan angkanya gitu ya, $10, $20, which is hmm, good gitu ya. Nah, kalau menurut gue, dan sekarang kan yang paling tumbuhnya paling cepat tuh mobile games, nggak bisa dipungkiri ya. Karena di handphone kan, semua orang punya handphone Ya, sekarang. semua Hmm, orang punya handphone, dan yang hmm, kedua ya lo tahu Genshin Impact kayak apa lah ya. hmm, Jadi memang model model transaksinya yang paling paling oke ya seperti itu gitu ya. Free lo dikasih gratis, terus lo nanti bayar lagi gitu dengan harapan seperti itu. Nah ini mulai nih dari sejak mobile game ini growth gitu ya. Nah mulai ini kelihatan nih hmm, sama perusahaan-perusahaan game yang apa yang rakus lah ya. hmm, 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 Atau yang pengen dapat duit lebih banyak lah gitu ya, bahwa memang secara psikologi manusia tuh bisa dimanipulasi lah ya, quote and quote gitu ya, hmm, hmm, untuk melakukan purchase gitu ya, dari hmm, sisi si in game purchase ini gitu hmm, ya. hmm, Misalnya nih kalau lu main Genshin Impact gitu ya, hmm, kan ada loot box gitu ya, hmm, kan begitu dia keluar tuh kan ada bersinar-sinar gitu ya, kalau kuning legendary gitu kan. hmm, hmm, Itu secara psikologi itu merilis dopamin di otak kita gitu, jadi kita yang wah gitu ya, seru lah gitu ya, tertantang tapi kalau dapat yang bagus gitu ya. Jadi hmm, mulai itu ya game-game yang berbayar tuh ya mencoba-coba lah dikit-dikit dulu awalnya, sama kayak Gran Turismo, hmm, dikit-dikit dulu gitu ya. Sebelumnya microtransaction ada hmm, gitu ya, $2 $3 dapat Porsche gitu ya. Ya lagi orang sibuk gitu mungkin ya, kayak kayak gue malu gitu ya, orang kantoran gitu ya sibuk, hmm, ya $3 belilah gitu ya. hmm, hmm, Atau misalnya anak kita lagi main gitu ya, apa minta ini dong, bayarin ini Battle Pass gitu ya, kayak main anak gue hmm, Battle Pass Pak, berapa sih gue bilang, apa ya, 60.000 gitu sebulan, ya oke lah hmm, gitu ya, apalagi gamenya free kan kalau di HP. Nah kalau di yang ini kan istilahnya lu tadi ya, lu udah bayar. Gran Turismo 5 itu 7 itu berapa di PS5, 800.000. Kalau hmm, special edition mungkin 1 juta 2 juta, hmm. lu dapat satu mobil aja harus keluar 500.000 gitu ya.
Kayak pahit nggak sih? Jadi Kadang-kadang istilahnya, kadang-kadang beli gamenya bisa lebih mahal daripada harga enggak, konsolnya sendiri kan. betul gitu. Dan di Mm, beberapa kasus ekstrim, mm, kayak di Inggris gitu ya, ada anak-anak kecil gitu ya yang dia pakai kartu kredit bokapnya, kartu mm, kredit nyokapnya, mm, jebol lah $5.000. $5.000 means berapa? 70 juta gitu ya, mm. untuk beli pemain bola yang di next season dia udah nggak bisa pakai lagi, lo bayangin. Iya benar. Iya, Iya, bener. Gue setuju nih. Lu kalau beli di game itu ya, kalau misalnya gamenya itu udah nggak dilanjutin atau gamenya servernya tutup, yang lu beli itu kan akhirnya udah kan hilang gitu aja kan? betul. Iya kan? Goblok kan? Ya, apalagi kalau kalau kita bicara FIFA gitu ya, Mm, misalnya beli nih tahun ini nih, mm, lo punya Messi, punya Ronaldo, mm, gitu ya, tahun depan apa ada yang baru ya lo dari awal lagi gitu. Dan yang lama ini kan fanbase-nya terus menurun dong, ya nggak? mm, mm, Jadi lo mau nggak mau kepaksa supaya ketemu orang yang banyak main gitu ya, lo kesana lah. That's why salah satu taktiknya yang menurut gua agak agak ini ya, agak fishy gitu ya, dia mm. si kayak EA gitu, dia bayar influencer supaya ngabisin I don't know misalnya berapa ratus dolar, berapa ribu dolar untuk lo kalau lihat kalau suka di YouTube gitu ya, opening loot box FIFA atau opening FIFA Ultimate Team itu banyak banget. Oh memang, nggak usah yang influencer, yang pemain bola juga pada main. Lu kalau ngelihat Nah, Aguero itu duit dia di FIFA berapa duit kalau dia lagi main FIFA? nah, Masalahnya itu jadi masalahnya kan dia Aguero, gaji dia aja iya, per pekan berapa duit? itu. Ya, sekarang di sini UMR berapa gitu ya istilahnya gitu Hmm, ya, hmm, UMR hmm, hmm, berapa ya, kalau lo misalnya baru baru mulai kerja gitu, merasa punya uang gitu ya, lo habisin ya kayak hmm, 500.000 sejuta mungkin nggak kerasa gitu ya, masih single gitu ya. Misalnya hmm, kan hal-hal seperti itu yang justru menurut gue berbahaya ya. Lo bayangin ya, nih maaf nih panjang nih ya. hmm, Lo bayangin ya misalnya kan FIFA tuh 2009 ya pertama kali ada hmm, foot hmm, FIFA Ultimate Team. Sebelumnya juga ada cuman mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi lo bayangin nanti tuh bakal ada satu generasi yang merasa microtransaction itu wajar. hmm, Karena dia selama dia mainin game, semua game yang dia mainin tuh ada microtransactionnya. hmm, Ya dengan generasi kita kan tahu ya, oh dulu ada tuh lo hmm, main game tinggal beli tiup-tiup kalau ngejalan gitu. hmm, hmm, Colokin, hmm. nyala, tamat, selesai, lo tuker sama teman, lo udah punya belum? Nah, tukeran sama punya lo gitu. Iya, Nggak iya. ada. Hmm. Cuman gini bro, gue kalau ngelihat sebuah ini ya, gue cuma memposisikan diri gue ini ya dalam bisnis ya. Tapi kan Ya, di dalam bisnis itu kan nggak bisa dipungkiri hukum ekonomi itu kan jalan bro, supply and betul, demand kan. Nah betul. bisa jadi kalau menurut gue nih bisa jadi microtransaction, downloadable content atau apa loot box yang selalu bilang itu pun mungkin memang karena ada demand-nya bro. Ya, gue setuju gitu ya. Artinya gini, apa selalu ada orang yang mau bayar gitu kan ya. Iya, iya, iya. Karena gini, kalau kita dulu main game, susah kan? Hmm, Gue bisa bilang game-game dulu itu tingkat difficulty-nya tuh jauh lebih susah dibandingkan game-game sekarang, ya kan? Itu dulu bener-bener. kita kalau nggak salah kita dulu pernah bahas deh, kayak paling gampang perbandingan gini adalah Final Fantasy dulu ketika lu main, ya lu no clue kan, lu harus kemana? Ya kan lu harus ke ini lu harus ngobrol sama ini kan ya non playable karakter yang orang-orang di desa Ya, gitu kan buat cari petunjuk lu harus kemana ya kan atau Resident hmm, Evil lah Resident Evil lu harus kemana lu nggak ada petunjuk kan tapi kan setelah ke ini kan era setelah PS2 lah ya, kalau yang gue perhatiin PS2 ke atas hmm, hal itu kan dipermudah ketika lu mulai main game pun lu dikasih tahu ada kayak arah panah nunjuk lu ya, harus kemana lu kemana ya kan nah itu kan jadinya membuat orang tuh main game itu jadi lebih ini ya tantangannya jauh lebih inilah ya lebih menurun ya. ya menurun nggak sesusah dulu. Nah apalagi ditambah juga lu bisa beli nih, Hmm, iya kan? Ada orang, gue yakin ada orang-orang di luar sana yang merasa
kalau gue bisa lebih cepat naik level atau gue bisa lebih tamat duluan, ya kenapa gue Hmm. harus lama-lama, ya kan? Kenapa gue harus Hmm. ngumpulin dulu? Ingat kan zaman-zaman main Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 mau level 100 kita harus ke pulau tertentu yang musuhnya levelnya gede-gede biar kita experience-nya nambahnya lebih cepet kan. Ya, Tapi kan ya, itu kan it takes time, ya kan? ya. Tapi kalau lu mau levelnya lebih cepet kan sekarang lu bisa kan tanpa lu harus melakukan hal-hal Hmm. seperti itu kan. Nah, kalau yang gue lihat Hmm. mungkin ini yang membuat perusahaan game juga lihat kali bro. Oh, ada nih ternyata orang-orang yang mau lebih cepat dan balik lagi kalau yang gue lihat juga ini adalah kembali ke egonya orang-orang ya. Ya. Ya, sosial media juga salah satu hal yang menurut gue juga ini sih men-trigger ini juga ya. Ketika lu Betul. misalnya let's say tadi lu bilang FUT lah atau lu dapetin trofi apalah, orang mau pamer pasti kan. Oh, gue udah Betul. duluan nih, gue udah sampai di level ini nih, gue udah sampai di titik ini nih. Oh, gue udah tamatin nih. Dipamer kan. Sedangkan dulu kita nggak ada media itunya, bro. Ya, make sense. Eh, gue sih gini ya, artinya gue bukan orang yang anti ya, Hmm. artinya Hmm. anti microtransaction gitu ya, bahwa game tuh nggak boleh sama sekali. Gue nggak sih, gue bukan bukan yang seperti itu ya, Hmm. artinya Hmm. lebih ke fairness ya. Gini, misalnya Battlefront 2, Hmm. nih yang tadi lo sebut ya. Iya, Battlefront 2. Battlefront 2 itu, lo kalau mau dapat Darth Vader, Hmm. Darth Vader gitu ya, lu main Star Wars nggak main Darth Vader tuh kan kayak sayur tanpa garam lah gitu. Iya. Ada yang kurang lah ya. Karena yang ikonik memang Iya. Darth Vader-nya kalau di Star Wars. Oh gitu ya. Hmm. Itu orang harus bayar $40 untuk langsung dapat Darth Vader Hmm. ya. Nah, gua istilahnya gini. Oke, gitu ya. Eh, kata CEA-nya bisa juga lo grinding aja in game. Hmm. Tapi untuk dapat Darth Vader, orang tuh harus grinding berapa 20 jam, 25 jam Hmm. untuk dapat Darth Vader doang. Gitu ya. Hmm. Artinya Hmm. apa? Nggak fair gitu ya dari sisi. Ya of course lah orang bakal pilih bayar $40. Hmm. Hmm. Kalau mau cepet, kalau mau Nih, mau cepet terus mau pengen iya, cepet-cepet juga dipamer di sosmed ya kan? iya, Hmm. gitu kan ya wajar lah orang mau bayar. Gitu. Hmm. Lo main GT gitu ya, Hmm. wah kebalap terus misalnya gitu ya, Hmm. harus pakai Porsche nih, harus beli Porsche terus di-upgrade lah nosnya, di-upgrade lah bannya segala Hmm. macem Hmm. biar cepet bayar. Tapi untuk orang lain yang nggak mau bayar atau nggak mampu bayar gitu ya, ya kalau kalau gue malu mungkin oke lah ya kan kerja gitu ya. Lah ini kalau anak-anak gitu, lo bayangin gitu ya, Hmm. mereka nggak punya self control gitu ya, dia harus grinding, Hmm. sementara dia punya kewajiban lain, sekolah, belajar dan lain-lain gitu. Make sense nggak gitu istilahnya? Hmm. Iya sih. Kalau ngabisin 20 jam gitu ya main dapat berapa mobil gitu atau tadi ya dapat Darth Vader. Terus Darth Vadernya juga kalau lo cupu ya cupu aja gitu. Ya sebenarnya gitu kan. Poinnya gitu lu dapet kayak temen gue tuh main Mobile Legends dia skinnya bagus-bagus bro, banyak banget. Hmm. Dibeli itu, dia keluar duit beneran. Iya. Dia beli itu semua diamond-diamondnya dibeli. Tapi kalau main cupu bro, beban. Nggak ngefek sebenarnya skin dia atau hero dia banyak yang bagus-bagus. Maksudnya tetap aja di beban kalau main. Ya gitu kan. Itu ya apalagi kalau gamenya kompetitif atau online gitu ya. Itu kan Hmm. escalate tingkat tingkat needs-nya tuh lebih satu tingkat lebih tinggi lah gitu Hmm. ya. Hmm. Misalnya kalau lu apa main FIFA misalnya. Menurut gue udah lucu sih. Lu bilang bayangin kalau lo nonton ya Hmm. kejuaraan tuh ya gitu yang pemainnya tuh Ruth Gullit, Iya, iya. Messi Iya. gitu ya. Terus ada Maldini gitu itu yang apa sih ini gitu. Hmm. Tapi itu kan bikin lo lebih chance lo untuk menang dari lawan lo yang kagak bayar apapun tuh lebih tinggi. Nah itu sebenarnya yang menurut gua nggak bener. Ya, kalau tadi misalnya kosmetik ya kalau lo demen kosmetik ya beli terserah lah. Hmm. Kalau lo demen apa kayak Overwatch gitu ya lo nggak bayar pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau lo udah pakai skin pun ya kalau cupu-cupu aja gitu ya Hmm. Betul. doesn't matter lah. Tapi kalau ketika apa yang dibayar itu
jadi lo punya advantage gitu ya. Zaman point blank dulu ya, mau senjata yang dua atau tangan itu enak banget, nggak ada recoil, nggak ada tapi kan itu harus pakai dulu. Menurut gue itu yang shady lah, yang nggak bener ya gitu. Dan DLC juga gue I'm fine with DLC ya, to be honest ya. Misalnya nih Witcher punya 2 DLC ya. Itu satu DLC-nya tuh ceritanya 20 jam lebih, Bos. Iya, kayak game baru jadinya kan. Sama gue Ya, juga terakhir gini. Gue terakhir kali main game yang ada DLC itu kan Batman Arkham ya. Arkham kan ya, Arkham City ada DLC. Pokoknya dari City Origin sama Arkham Knight kan ada DLC-nya kan. Tapi maksudnya lu mainin DLC-nya pun worth it gitu loh. Lu mendapatkan ya, cerita baru lah, walaupun mungkin nggak ini ya, ya, nggak sekompleks yang yang awal gitu ya. game utamanya lah ya. Tapi ya udah, lu main City Arkham City DLC lu mainin pakai Harley Quinn, lu lihat ada Robin gitu kan di situ kan. Lu nggak akan lihat ada Robin di game utamanya kan. Itu kan Hmm, ya menyenangkan lah ya. Tapi ya gitu, ya, kalau itu balik lagi. Kalau lu cuma disuruh beli supaya lu lebih cepet naik level ya, lu jadi susah dikalahin sama orang lain ya. Apa poinnya gitu lu main game? ya, ya artinya microtransaction dalam bentuk apapun gue nggak anti gitu ya. Yang Hmm. penting fairness aja gitu. Hmm, hmm, Fairness hmm. yang harus dijaga gitu ya. Dan kadang-kadang kan mereka memang menyasar ke segmen yang rentan gitu ya, rentan dalam hal self control gitu ya. Ya Anak anak-anak. gitu kan ya, Hmm, remaja gitu ya, hmm, yang suka hmm, ngumpul bareng, oh lu bagus skin lo apa gitu ya, kan itu yang menurut gua eh, salah lah gitu ya, in a hmm, way hmm, gitu. Jadi em, apalagi apalagi kalau misalnya single apa si microtransaction ini di single player gitu, single player experience kayak Assassin's Creed hmm. gitu ya, yang paling heboh tuh kemarin Call of Duty yang Ghost tuh gitu ya. Lo istilahnya lo bayar biar cepet naik level, artinya lo gini, bayar supaya lo nggak main gamenya gitu, nggak make sense kan. Iya, ya sebenarnya gini kan. Kalau dulu tuh zaman kita main pakai Game Shark kan ibaratnya lu pakai Game Shark biar level 100 semua. Ya udahlah ngapain lu dari awal udah level 100 kan kan nggak seru. Iya, Iya, gitu. malah bisa-bisa ngebug kan, harusnya lo kalah sama bos ini ya, katanya lo bisa menang. Iya, ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya gini sih ya, memang balik lagi kalau menurut gue memang dari sisi gamernya sendiri yang ya ada demand pasti si publishernya pasti akan tangkap peluang itu bro. Jadinya ya kalau tadi lu bilang anak-anak kita nanti nih generasi berikutnya akan melihat ya kalau game itu kayak begitu ya nanti akan seperti itu terus kalau memang demandnya selalu ada dan gede ngasilin duit gede ya pasti akan Betul. selalu seperti itu terus nggak akan ada habisnya. Iya, makanya in a way menurut gue elemen yang harus dihilangkan adalah elemen tadi ya, you Hmm. gain advantage if you pay. Hmm. Hmm. Untuk game yang berbayar ya, kalau yang free mah ya bodo amat lah. Hmm. 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 Terus yang apa kedua, random gitu ya, kayak loot box gitu ya, apa Hmm. Hmm. food gitu ya, Hmm. apa FIFA Ultimate Team kan lo beli pack tapi lo nggak tahu dapat apa Iya, gitu ya. lu udah bayar Dan lu udah bayar lu nggak tahu dapatnya apa bisa dapatnya zong iya, juga. iya lo bayangin gitu ya. Ya. Makanya di beberapa negara Eropa tuh kan Hmm. loot Hmm. box di-ban kan. Ya kayak judi. Jadi kayaknya kayak mirip judi ya. Hmm. Hmm. Istilahnya yang apa, ada yang ngeban seluruhnya gitu ya, Hmm. bener-bener nggak boleh tuh mekanik yang namanya loot box. Hmm. Ada yang apa, istilahnya gini, si developer atau publisher harus mendisclose chance dapatnya itu berapa sih. Hmm. Istilahnya lo kalau mau dapet Messi itu chance-nya berapa sih, satu Hmm. persen Hmm. 0,5% Hmm. gitu ya, Iya, iya. 10%. Nah itu harus didisclose karena ya fair gitu dong, gitu ya istilahnya, apalagi buat apa, buat anak-anak gitu ya. Dan kalau menurut gue nih, yang gue setuju ya, bahwa game yang ada loot box-nya itu harus masuk ke dalam kategori 17 tahun ke atas. Kalau Menurut, menurut gue ya. menurut lu efek ke sih game dikasih rating kayak gitu? Tetap aja game itu pasti
mayoritas yang dimainkan oleh anak-anak dan teenage kan. Nggak efek menurut gue. Mau dikasih rating M pun kayak misalnya God of Ah, War gitu, pasti yang main tetap aja anak-anak atau teenage, ya. bro. Gue ngerti, gue agree Hmm. juga. Hmm. Sama kayak nggak gunanya lo ngasih ngasih rating di film kan. Iya. Hmm. Ya, kalau mau nonton aja. Iya kan? Lu Hmm. nonton apa gitu, apa tuh, Scream misalnya, atau yang horor-horor tuh ya, yang apa, Jason gitu-gitu ya. Hmm. Dikasih rating 17 tahun, orang punya Netflix lo tonton juga. Ya, emang Iya. gimana nge-scan-nya gitu. Tapi at least it's a beginning lah ya. Itu salah satu langkah awal gitu. Jadi orang tua tahu bahwa ini game tuh 17 tahun ke atas gitu ya. Kalau dia tahu, mungkin dia nggak akan beliin gitu ya. Itu yang Hmm. pertama sih menurut Hmm. gua ya. Hmm. Itu kan kalau game Dua, yang berbayar, kalau nggak berbayar. nah ya, kalau nggak berbayar ya istilahnya mekanisme pembayarannya harus Hmm. dibuat yang benar gitu kalau Hmm. menurut gue. Hmm. Em, Gini ya, kan dopamin itu bisa dipicu oleh banyak hal gitu ya. Hmm. Narkoba misalnya gitu Hmm. kan. Narkoba misalnya, gula misalnya, apa, jadi istilahnya ketika lo buka loot box dan dapat sesuatu tuh, efek di otak lo tuh apa, kenceng banget gitu ya. Jadi lo merasakan kebahagiaan lah gitu ya Hmm. istilahnya. Hmm. Nah, kalau narkoba aja diregulasi, nah ini kan judi sebenarnya ya. Lootbox. Hmm. Ya, sama aja gitu kan. Hmm. Hmm. Itu ya, Iya. it's my take lah. Gue maksudnya, ya kalau kalau ada yang suka ya main Genshin Impact gitu ya, kan toh gamenya gratis gitu ya, ya apa, have it your way lah gitu ya. Hmm. Cuma memang harus dibatasi dan diketahui oleh orang tua gitu ya, kita sebagai yang paham itu bahwa ya itu mengandung unsur judi ya menurut gue ya. Tapi ya Hmm. kalau lo suka ya nggak ada masalah sih buat gue gitu. Masalahnya adalah orang-orang yang nggak punya self control ini kan gitu ya. Wah, pengen beli lagi kan, ada yang namanya apa ya, pecandu alkohol ada ya, Hmm. Pecandu game ini. pecandu narkoba ada ya, Hmm. Hmm. pecandu judi juga ada, bener nggak? Hmm. Di Iya. Amerika itu kan ada ya pusat rehabilitasi buat pecandu Hmm. judi Hmm. misalnya. Hmm. Ya itu menurut gue sebahaya itu gitu. Jadi um, ya kalau kita menganggap si microtransaction ini, apalagi yang bentuknya loot box itu sebagai normalitas gitu ya, Hmm. normalisasi gitu ya, Hmm. ya kedepannya anak-anak kita nggak bakal tahu ini emang game tuh ya begini gitu. Hmm. Ada loot boxnya yang mana-mana juga gitu. Ya kan itu mengerikan lah ya menurut gue ya. Iya, betul, betul. Lu tahu gak sih, Shopee itu kan satu grup ya sama Garena, Garena. Garena kan ya, Free Fire ya, ya, yang jualan utamanya sekarang kan. ya. Dan Shopee itu masih boleh dibilang kan bakar duit kan, tapi mereka masih bisa bertahan karena ya salah satunya Garena ini make money-nya, make profit-nya kenceng banget, Iya, ya kan? betul. Iya. Dan dari Free Fire itu sebenarnya sumber income mereka ya itu user mereka yang tadi lu bilang, bro. Bocil-bocil kematian itu yang memberikan mereka kontribusi revenue yang gede. Hmm. Iya kan? Tapi ketika misalnya turun, Free Fire-nya turun, yang user-user anak-anak tadi itu juga turun, otomatis akan berimpact ke bisnis-bisnis yang lain. Salah satunya mungkin Shopee. Dan Hmm. bayangkan ya, bayangkan sebuah e-commerce, sebuah marketplace yang begitu gede, itu hidupnya aja, napasnya aja bisa ditentukan dari anak-anak yang bermain game, bro. Gila kan? Iya, ya itu dia Hmm. gitu ya, apa, that's why mereka bikin Free Fire Championship lah Hmm. ya. That's why ya pemain e-sport gajinya mahal Hmm. gitu ya, yang main either itu Mobile Legend, either itu Free Fire Hmm. gitu ya, either itu, wah itu mah gajinya udah puluhan juta gitu ya. Ya kenapa ya, mempromot kan hal-hal gitu yang mereka bakal promote gitu, artinya wah gue pengen nih kayak si ini, gue pengen nih kayak si itu gitu ya. Ya by the way, by jalannya melalui microtransaction ya gue nggak tahu ya, to be honest gue nggak main Free Fire.
Gue juga gak main. Ah, Gue mentok PUBG sih gue. Mobile Legends cuman gue sempat main gitu ya. Hmm. Ya Clash Royale main lah gitu ya. Hmm. Tapi menurut gue ya apa ya itu maksudnya segitu besar keuntungannya yang dari apa pendapatan dari microtransaction Hmm. di game yang free to play ya, yang gratis. Hmm. Ya gimana game yang bayar apa publisher gede nggak ngiler gitu ya istilahnya. Lo kayak tadi ya FIFA ya, jualan food itu lebih menguntungkan daripada jualan gamenya sendiri lo bayangin. Hmm. Itu kan pasti premis yang menarik gitu ya. Dan ya syukurnya sekarang masih banyak juga publisher-publisher yang benar-benar tidak mau gitu ya istilahnya. Zero microtransaction, gua gamenya single player, nggak ada online, nggak ada ranking, nggak ada multiplayer. Hmm. Ya itu yang bikin gua masih suka main game sih, karena experience yang seperti itu. Dan sekarang juga banyak indie game gitu ya yang Hmm. simple grafiknya tapi ceritanya bagus. Ya banyak lah sebenarnya. Hmm. Tinggal ya itu aja sih, kita hati-hatilah gitu ya. Gue juga anak-anak gue apa minta ini beliin Battle Pass COD, aduh berapa sih? 50.000 Hmm. sebulan sekali ya, ya sebulan Hmm. sekali ya udah. Hmm. Hmm. Jadi kalau mereka punya duit sendiri ya urusan mereka lah gitu. Hmm. Cuman uh, harus hati-hati banget lah. Gitu, makanya gue nggak kasih anak gue main FIFA. Gue Iya. nggak kasih anak gue main apa uh, game-game yang ada loot box-nya gitu ya, Hmm. Overwatch gitu, enggak lah gitu ya. Hmm. Hmm. Iya sih. Menurut gue sebenarnya ketika lu main game bola aja dan lu bisa bikin tim All Star ya, tim All Star dengan lu beli dan belinya pun juga masih nggak pasti pemain yang lu dapat itu siapa. Menurut gue itu udah aneh sebenarnya. Iya, Apa ya, esensi main game bola itu kan ya lu pakai tim jagoan lu iya, kan. iya. Gue inget dulu, gue kan Milan ya. Hmm. Oh ya nanti mungkin viewer lo ada yang Inter, ada yang Juve. Nggak masalah. Gue pun Real Madrid gue. Tapi Hmm. gitu, Hmm. kalau dulu tuh gini, gue inget tuh dulu FIFA. Milan tuh beli Ibrahimovic kan. Hmm. Wah, gue happy nih. Hmm. Happy ya karena Milan lebih kuat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, pas gue main ada Ibrahimovic gitu Hmm. kan, bener gak? Hmm. Kalau teman gue aneh-aneh gitu ya, tiba-tiba dia pakai pakai Roma gitu ya, terus tiba-tiba ada Cristiano Ronaldo gitu, kita protes kan, ini apa nih gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Ya lo terima apa adanya aja, dan kalau lu pas tim lo lagi jelek terus lo pakai tim lain, pasti teman-teman lo bakal nggak setia nih gitu. Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Kan ya sebenarnya itu kan esensi main game bola kan ya itu kan. Ya betul, betul. Iya kan. Tapi ketika tim lu udah isinya kayak tadi lu bilang ada Urut Gullit lah, terus tiba-tiba ada Pele lah yang ya sebenarnya Boston. Van Basten yang udah lintas generasi kan. Jadinya Iya, ya udah lu cuman gak tahu ya menurut gua jadi kehilangan esensi ini sih bolanya jadinya. betul, setuju gue. Nggak seru jadinya. Ya tapi ya gimana ya, gamenya kayak begitu sih. Ya, temen untungnya sekarang sih gue main game paling ya. Kalau game yang ini ya PC atau gue sih kalau game konsol udah gak main lagi sih. Gue PC paling ya Football Manager sih. Untung Football Manager masih Iya, nggak ada mudah-mudahan ya berarti. nggak ada kayak begitu-begituan ya karena kan basically itu simulasi ya. Tapi kalau nanti nih gue nggak tahu nih kalau misalnya publisher ya tiba-tiba otaknya konslet nih terus dibikin microtransaction juga. Jadi kalau mau transfer pun harus pakai transfer pemain harus bayar juga. Udahlah gue nggak usah main lagi. Itu dia sebenarnya kan, ini lebih ke mindset bisnisnya dari publisher yang dipertanyakan kalau menurut gue ya. Artinya Mhm. yes bakal dapat keuntungan dari sisi short term gitu ya, kayak Hmm. GT7 gitu ya, dan Turismo 7. Hmm. Ya mereka bakal dapat duit dari sebagian kecil pemain yang bayar Hmm. gitu ya. Karena tadi udah gue sebutin ya bahwa yang bayar tuh nggak banyak sebenarnya Hmm. gitu. Tapi yang lebih bahaya adalah mereka kehilangan fans loyalnya mereka gitu. Hmm. Betul, Gitu betul. kan, yang main tiap seri, beli tiap game, tiba-tiba gamenya ya jadi bayar, nggak mau gitu ya. Hmm. Nanti ketika mereka rilis GT 8, GT 9, GT 10 atau God knows what gitu ya, Hmm. ya most likely orang-orang ini nggak bakal balik. Betul sih. Long termnya nggak dilihat. Gue selalu ngeliat pokoknya gini, kalau sebuah produk udah terlalu komersil banget, terlalu
Ya, Hmm. sebuah produk tetap aja lah memang harus ada sisi komersil lah ya, karena kan ya it's a business Pasti. kan. Lu butuh penjualan, lu butuh revenue, lu dari situ lu dapat profit kan. Tapi ketika lu udah terlalu berat ke sisi komersil ya sampai lu melupakan sisi produknya sendiri, kualitas produknya sendiri itu biasanya tuh nggak akan long lasting sih. Udah banyak terbukti lah ya kalau itu terjadi kan. Kalau lu nonton di Netflix tuh yang biografinya tentang kecelakaan pesawat Lion Air sama yang di Nah, itu, Boeing ya Boeing. ya Boeing kan, kasusnya Boeing itu kan Ya. udah kelihatan banget kan karena mereka udah terlalu berat ke sisi komersilnya Oh. untuk mencari profit sebanyak-banyak kan tadi ini menghilangkan sisi kualitasnya Ya. yang engineer-engineernya pada ditendang-tendangin, yang penting pokoknya ada Hmm. pesawat ya, pesawat gue laku kan, Saya gila nggak kan. dilewat. Ya. Itu kan sampai menghilangkan nyawa orang banyak gitu kan sampai sekarang, Ya. dan ya gitulah kasusnya hilang gitu aja, nguap gitu aja kan. Dan yang kemarin Ya. baru kejadian kan yang di China kan, pesawat Boeing Iya. juga kan jatuh. Ya. Itu makanya, 7.800 ya. iya, it's crazy man. Maksud gua udah banyak contoh loh, tapi ya susah lah ya kalau udah duit yang bicara lah ya. Karena kan ini udah berhubungan dengan saham, Mm-mm. ya berhubungan dengan apa stock share gitu. Artinya gini, kalau di pandangan gue gini ya, kalau lo mau game lo ngasain banyak duit, bikin game yang bagus udah gitu ya. Contoh Betul, nih, betul. contoh Horizon Zero Dawn ya. Mm. Ini judul yang bukan yang masif kayak Zelda lah, Mario lah, itu laku 20 juta kopi, Bos, gitu ya. Mm. Mm. 20 juta kalau lo kali $60 itu kan billion udah gitu ya. Mm. Ya nggak sih gitu ya. Mm. Artinya ya tanpa ada microtransaction gitu ya, dia cuma jual DLC yang tadi yang kata lo gitu ya, cerita tambahan gitu ya Mm. dan Mm. lain-lain. Mm. Survival gitu ya. Kan urge untuk more and more and more itu yang bikin orang lose sight sama si bisnis, sama fansnya, sama fans loyalnya mereka gitu Mm. ya. Yang bikin game itu keren apa sih? Kayak Diablo 2 misalnya. Lo Mm. inget nggak dulu zaman Diablo 2? Mm. Mm. Ya, gimana ceritanya si Blizzard ini bikin remake lebih jelek daripada game aslinya. Ya yang baru nih nggak bisa ngelan gitu ya. Kan Mm. dulu tuh kalau ya dulu inget lah ya lo kalau ngelan gitu ya harus dua komputer lo jajarin Mm. gitu kan. Mm. Mm. Betul, betul. Kalau main di tab komputer gitu kan ya Mm. Mm. dengan server sendiri gitu kan. Mm. Kita-kita aja yang ada gitu. Nah, sekarang tuh Diablo 2 yang baru tuh dia ngilangin itu gitu. Which is why gitu ya. Kenapa gitu? Justru itu yang bikin orang ingat sama Diablo gitu ya. Mm. Dihilangin sama sekali fiturnya gitu ya. Maksud gue gini, ya gue tahu semua sekarang udah online gitu ya. Tapi kenapa nggak dibiarin aja itu fitur gitu? Mesti lo hilangin gitu. Jadi Mm. ya tadi kan, supaya nanti orang yang beli lebih banyak lagi gitu ya. Jadi Mm. orang nggak Mm. ya dan lain-lain itu menurut gue jangka pendek gitu ya. Tapi ya tadi ya kayak kasus tadi ya. Sekarang Airbus lagi bersuka cita ya istilahnya. Karena yang jual cuma dua, ada Boeing, ada Iya, Airbus. Airbus Boeing atau lagi Airbus. bersuka, Mm. ya Airbus lagi bersuka cita ya. Belum nggak akan kerasa kalau belum kejadian, Bos. Betul. Sama kayak Cyberpunk gitu ya. Game belum siap supaya bisa nyenengin. Kan kalau game di delay itu biasanya saham lo turun. Gitu ya kalau di dunia game ya. Iya. Cuman daripada gua delay, udah gua rilis aja deh sekarang deh. Gitu ya. Nanti gua benerin kalau udah rilis gitu. Hasilnya ya itu. Gitu. Cyberpunk kan Kacau balau, bener. kacau gitu ya. Hmm. Bener. Udah banyak contoh kok sebenarnya yang ya, tapi ya susah lah ya kalau orang nggak, belum tadi kan lu bilang belum kejadian, belum kena sama diri sendiri ya nggak mau belajar. Apalagi contoh Betul. Justice League DC Extended Universe itu udah juga contoh bagus tuh. Dimana ketika lu terlalu mentingin supaya cuan-cuan dan cuan sampai lu menghilangkan Iya, sisi kualitasnya, ya udah jadinya hancur kan, jadi project yang gagal kan. iya. Sama kayak kemarin gue bahas Resident Evil gitu ya. Ya itu juga sama. Alice ini di mana di Resident Evil gitu. Memang nggak ada Kan bro. Iya benar. itu yang copy di Mortal Kombat kan. Dia Hmm. nggak, Hmm. Hmm. instead of dia ceritain tentang Liu Kang, dia ceritain tentang Cole yang siapa Iya ini betul betul. ya. Dan lo bakal percaya sama gue,
di nextnya tuh ya Cole yang udah jagoan utamanya. Jadi yang tidak menarik. Kayak di Resident Evil yang Alice itu, bener. Resident Evil Iya. yang Alice itu yang memorable cuma satu sih menurut gua. Pas Alice-nya lagi mandi, udah itu doang. Gimana viewernya nggak banyak 35 tahun. Iya. Gokil. Ya jadi gini lah bro ya. Sebelum gua close mungkin conclusion-nya gini kali ya. Microtransaction menurut gua it's okay. Tapi ketika udah menghilangkan esensi gamenya itu sendiri, jadi membuat orang kehilangan ini ya, fairness tadi lu bilang kan. Fairness-nya udah nggak ada, orang jadi ya pokoknya kalau mau lebih cepat, mau lebih kuat gue tinggal bayar, ya udahlah, jadi semuanya ya bakal ya game itu nggak akan seru lagi jadinya. Iya ya, itu yang apa ya, yang terjadi sekarang sih ya, semuanya udah mulai seperti itu. Bahkan mereka bisa, kan di trailer tuh nggak ada, pasti di trailer game gitu ya. Ada microtransaction-nya loh, nggak mungkin kan? Nggak ada. Lu main game demo juga lu paling cuman dikasih sebentaran doang yang nggak akan kelihatan itu ya. Iya kan, mobil, keren lah ya gitu, realistis gitu. Cuma kan nggak diceritain microtransaction-nya. Jadi buat gue ya tadi ya, yang setuju yang gue bilang, nggak apa-apa, it's okay. Bahkan di free to play harus ada. Cuman yang fair lah. Ya harganya masuk akal. Kalau orang nggak mau bayar, dia bisa dapat juga dengan caranya sendiri. Grinding apa gitu, tapi yang make sense grindingnya juga gitu ya. Jadi esensinya tadi ya, oh ya kalau main FIFA tuh ya nggak seru pakai foot ya, karena udah kuat-kuatan. Iya, tapi ya makanya tadi ada generasi yang bakal nggak tahu nih bahwa FIFA tuh dulu ya lo pilih tim lo gitu ya. Kalau jelek tim lo ya lo either ganti terus dibilang nggak setia gitu. Atau lo terus pakai dan terus gimana caranya supaya menang gitu. Betul. Tapi nanti suatu saat sih pasti akan ada titik jenuhnya sih bro. Pasti akan saturated. Dan ya lu pasti akan juga ngelihat kalau cara-cara yang kotor lo komersil seperti ini ya one day lu bakal ditinggalkan sama user lu juga. Karena lu cuman bikin user lu jadi sapi perah doang buat jadi mesin duit doang. Betul. Gue setuju itu. Jadi gue percaya masih ada developer yang baik gitu ya di luar sana. Publisher yang nggak mikirin duit doang. Dan selama kita sebagai gamer nggak cuma nerima aja gitu ya, ya udahlah ya gitu ya. Kan mereka juga butuh duit ya. Enggak lah, kan kita punya pilihan bro. Kalau memang gamenya itu tidak menarik, gamenya itu terlalu menyedot uang kita juga, padahal sebenarnya nggak perlu amat, kita kan punya pilihan untuk tidak beli. Kan pasti akan impact ke mereka juga kan sebenarnya. Makanya kayak Metacritic ada user score itu ngebantu untuk menegur lah istilahnya ya. Rating lo 1,7 nih. Ayo dong bangun. Jangan diem aja. Betul sekali bro, betul. Oke lah bro, kita close lah ya untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Ya, gue jadi belajar sih tentang microtransaction dari lu nih. Ternyata begitu mengerikan sebenarnya kalau kita tidak bisa ini ya menjaga diri, dan terutama kalau anak-anak nih yang main. Berbahaya banget. Bisa boncos tuh credit card. Jangan sampai deh. Iya, jangan sampai. Oke, gue close untuk podcast episode kali ini. Gue Andri dan admin gamer kantoran. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye. Thank you.